Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3, subtema 1 di tema 3. Mohon maaf, ini saya rekam ulang karena waktu rekaman di waktu PTM tadi ada kendala teknis sehingga tidak bisa merekam dengan baik, sehingga saya melakukan rekaman. Jadi kita hari ini tiba di pembelajaran 3. Kita awali dulu pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tugas di rumah, kemudian pengamalan Pancasila, tugas-tugas yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, dan mengenal pecahan nilai uang. Dengan harapan nanti kalian dapat memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi atau tugas di rumah dengan. Kemudian kalian dapat memahami perbedaan pekerjaan antar individu di rumah. Dan kalian dapat mengelompokkan individu di rumah berdasarkan pekerjaannya. Jadi siapa, bagian apa, nanti kalian bisa mengerti atau pelajari bersama. Kemudian kalian dapat menyebutkan nilai pecahan uang kertas. Hari kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar pecahan uang logam. Sekarang kita belajar pecahan uang kertas, ya. Kemudian nanti diharapkan kalian dapat membandingkan nilai pecahan uang logam dan kertas. Kemudian kalian dapat mengurutkan nilai pecahan uang. Dan kita langsung saja ya ke materi 1, yaitu tugas di rumah. Anak-anak, kita sebagai manusia pasti memiliki tugas sehari-hari di rumah. Coba kamu amati gambar berikut. Ini ada kegiatan apa ya kira-kira? Iya benar, tadi ini ada ibu yang sedang memasak, kemudian ada Siti yang ikut membantu ibu memasak. Jadi setiap pagi itu Siti selalu membantu ibunya memasak. Nah, membantu ibu memasak itu adalah salah satu tugas kita atau tugas Siti di rumah. Termasuk tugas kalian di rumah pasti pernah membantu orang tua, ya. Jadi, ketika kamu membantu orang tua, itu artinya kamu juga melaksanakan tugasmu di rumah sebagai anak, ya. Jadi kita baca sama-sama teks berikut. Tugasku di pagi hari. Ikut membaca ya anak-anak di rumah ya. Siti, anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidurnya. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Dan Ali membantu ayah. Membantu apa? Membantu mencuci sepeda motor. Itu teks yang ada di halaman 19. Bisa kalian baca nanti di rumah ya. Karena dengan membaca dan membiasakan diri untuk membaca, maka kita akan ikut serta mendukung gerakan literasi yang digalakkan oleh pemerintah. Karena dengan membaca tentunya kamu pasti tahu kita akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Baik, kita kembali ke pelajaran anak-anak. Kita langsung berlatih ya. Nah, dari gambar ini coba kita akan pasangkan sama-sama ya. Siti kira-kira apa ya tugasnya? Iya, mencuci sayuran seperti pada gambar tadi ya, mencuci sayuran. Ibu menyiapkan sarapan. Ayah tugasnya apa tadi? Mencuci sepeda motor ya, dari teks tadi ya. Kemudian Ali, mana yang belum? Ali mengelap sepeda motornya. Nah, ini masing-masing tugas. Jadi setiap anak, setiap anggota keluarga punya tugas masing-masing. Kalian pun pasti juga begitu di rumah, ya. Mama bagian masak, ayah bagian membersihkan rumah atau menyiram-nyiram tanaman, atau bahkan juga mencuci motor dan mobil di rumah. Kamu di rumah bisa membantu ayah atau membantu ibu. Jadi masing-masing anggota keluarga punya tugas masing-masing ketika ada di rumah. Seperti Siti tadi. Siti bertugas membantu ibunya memasak.
Sedangkan adiknya Ali membantu ayahnya mencuci motor, yaitu mengelap sepeda motor. Nah, itu anak tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari ya. Kamu juga harus melaksanakan tugas-tugasmu di rumah ya. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi kedua, yaitu pengamalan Pancasila di rumah. Nah, sebelumnya saya minta untuk tugas kalian ya, tuliskan masing-masing anggota keluarga ini sesuai dengan gambar tugas masing-masing. Sesuai dengan gambar. Contohnya ya, di sini saya contohkan Siti. Itu tugasnya membantu ibu mencuci sayuran. Sesuai gambar di sini ya. Jadi untuk gambar Siti yang sedang mencuci ini sudah saya kasih contoh. Sekarang tugas kalian menulis ya, gambar ini bercerita tentang apa? Gambar kedua, yang kedua tadi ya, yang kedua, 3 dan 4. Jadi 3 gambar ini bercerita tentang apa? Kamu tuliskan di buku tulis kalian ya, kemudian nanti difoto ke saya ya. Mengerti? Ya, jadi masing-masing anak, masing-masing kalian di rumah pasti punya tugas masing-masing. Termasuk Siti tadi ya. Siti tadi dari gambar ini tugasnya membantu ibu mencuci sayuran. Nah, ibu ini tugasnya apa ya? Kamu tuliskan di sini. Ibu sedang apa? Ayah sedang apa? Kemudian Ali sedang apa? Kamu tuliskan di sini ya. Bisa anak-anak? Bisa ya? Saya tunggu jawabannya. Nah, anak-anak, selain tugas tadi, kamu sekarang juga ada tugas, yaitu berdiskusi dengan keluargamu di rumah. Diskusikan dengan teman sebangkumu, bagi anak-anak yang masuk tadi sudah melakukan. Nah, kalian yang di rumah, diskusikan bersama orang tua kalian di rumah. Ya. Dari tugas-tugas tadi, manakah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya. Jadi tugas-tugas kamu di rumah, tugas-tugasmu di rumah terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila apa ya? Nah, ini saya batasi sila ke-1 dan sila ke-2 saja. Mengerti? Jadi, kamu di rumah coba berdiskusi kepada orang tuamu, tugas-tugas apa ya yang sesuai dengan nilai 1? Kemudian tugas-tugas apa ya yang sesuai dengan nilai sila ke-2? Masih ingat anak-anak, kalau sila ke-1 itu tentang apa? Tentang kegiatan ibadah. Nah, kamu sebutkan tugas-tugasmu di rumah yang bernilai ibadah apa saja. Kemudian yang kedua ini, sila kedua itu contohnya membantu, menghormati, menghargai. Nah, tuliskan di sini tugas-tugasmu di rumah yang sesuai dengan sila kedua. Ya, bisa anak-anak mengerti? Bisa ya? Tulis di buku tulis kalian. Saya tunggu jawabannya. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi ketiga, yaitu pecahan nilai uang. Kalian pada hari Senin kemarin sudah belajar mengenal pecahan nilai uang berupa uang logam. Ya, ada uang Rp100, ada uang Rp200, ada uang Rp500, ada uang Rp1.000. Uang logam, uang koin ya. Nah, sekarang kita akan mengenal uang kertas. Diawali dari uang Rp1.000 dulu. Ya, uang Rp1.000 itu ditulis, kalau menulisnya itu seperti ini anak-anak. Rp 1.000,00. Kalau membacanya uang Rp1.000. Jadi ini dibaca Rp1.000. Tidak boleh dibaca Rp 1,00. Nah, boleh ya. Dibacanya Rp1.000. Begitu juga dengan uang Rp2.000. Penulisannya seperti ini. Kemudian uang Rp5.000, jadi ini dibaca Rp5.000. Penulisannya seperti ini. Kemudian juga uang Rp10.000. Penulisannya 10.000,00 ya. Kemudian uang Rp20.000 juga begitu. Dibaca Rp20.000. Kemudian uang Rp50.000 dan uang Rp100.000. Jadi ini penulisannya 100.000,000. Dibacanya Rp100. Tidak boleh ini dibaca Rp 100.000, nggak boleh. Harus dibaca Rp100.000.
Ini pecahan-pecahan uang di uang rupiah ya, uang kita di negara kita. Yang terbaru kemarin ada uang Rp75.000 ya. Kalian pasti banyak yang tahu. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Nah, misalkan di sini ada uang berapa ini? Iya, ya, penulisannya dulu kita tulis ya, penulisan. Kemudian ini, kalau kita bandingkan uang Rp1.000 dengan Rp200, maka di sini tulisannya lebih besar ya. Uang Rp1.000 ini lebih besar dari Rp200. Jadi kita bisa tuliskan di sini kalimatnya, uang Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Berikutnya, misalkan 1.000 kita bandingkan dengan Rp2.000. Ya, kalau uang Rp1.000 kita bandingkan dengan Rp2.000, maka di sini lebih kecil. Jadi uang Rp1.000 ini lebih kecil dari uang Rp2.000. Ya, kita tuliskan di sini kalimatnya, uang Rp1.000 lebih kecil dari uang Rp2.000. Bisa anak-anak? Mengerti ya? Kalau sudah mengerti, kalian coba kerjakan nanti tugas berikut ini. Ya, sambil kalian baca lagi tadi keterangan dari saya. Jadi ini berapa uangnya, penulisannya ditulis di sini. Uang ini juga berapa, kamu tuliskan di sini. Ya, setelah itu dibandingkan lebih besar atau lebih kecil ya. Uang ini dibandingkan ini lebih besar atau lebih kecil ya. Tuliskan di sini. Baru kemudian kalimatnya kamu tuliskan di sini ya. Bisa ya. Kemudian uang ini juga begitu. Yang bawah. Uang ini sama uang ini berapa ya di sini ya. Kamu tuliskan di bawahnya, kemudian dibandingkan. Baru kemudian ditulis di bawahnya kalimatnya. Uang ini lebih apa dari uang ini. Tulis di sini. Seperti contoh tadi. Ya, contohnya kan ini tadi ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kamu tulis uangnya seperti ini, kemudian dibandingkan lebih besar atau lebih kecil, kemudian dituliskan kalimatnya seperti ini. Bisa anak ya? Bisa ya? Pasti bisa. Saya tunggu jawabannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan nilai uang dari yang terkecil. Pasti ini mudah kan? Ya. Misalkan nomor 1 anak-anak, ada uang Rp1.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Mana uang yang paling kecil? Iya, uang Rp1.000. Kemudian di atasnya adalah Rp2.000. Kemudian di atasnya lagi Rp5.000. Yang nomor 2, mana yang paling kecil? Iya, Rp100. Kemudian yang berikutnya Rp1.000 dan Rp2.000. Yang nomor 3, mana yang paling kecil? Iya, Rp500, kemudian Rp1.000, kemudian Rp5.000. Bisa anak ya mengurutkan uang seperti ini ya. Mudah ya, jadi kamu lihat mana uang yang paling kecil dulu, kemudian di atasnya dan paling besar. Bisa ya? Nah, kalau sudah bisa, kamu kerjakan juga tugas nomor 3 dan 4 yang belum selesai ini. Ya. Mudah ya, jadi kamu tentukan mana yang paling kecil, kemudian diurutkan di atasnya lagi dan paling besar. Bisa Nana ya? Bisa mengerjakan tugas ini ya? Nah, saya tunggu jawabannya. Nah, baik anak-anak, setelah mengikuti pelajaran hari ini, mari kita rangkum bersama-sama ya kegiatan pelajaran kita. Yang pertama tadi, kita belajar menentukan tugas-tugas sehari-hari sesuai dengan individu masing-masing. Ya, ayah tugasnya apa, ibu tugasnya apa, adik, kakak ya. Kemudian kamu juga belajar menentukan tugas-tugas yang sesuai dengan Pancasila. Ya. Jadi kita belajar menentukan sila ke-1 apa, sila kedua apa. Dan kemudian kita belajar mengenal nilai mata uang. Ya, ada uang 1.000, 2.000, 5.000 dan seterusnya. Dari cara menulisnya, termasuk juga cara membacanya. Kalian sudah bisa mempelajari. Baik, anak-anak, jika ada pertanyaan kalian bisa tanya saya, biasa WA, Jabri saya, untuk menanyakan materi-materi yang belum kalian paham. Cukup sekian ya, anak-anak, pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, kita akhiri dulu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.